Si teketawan si de, jadi dengan toa isi era li akhirat no pertama. Apa? Memilihkan orang tua yang baik. Mun si de nina pilihang. Almon si bagus untuk anak dah. Mun si de mama pilihang iner si bagus untuk anak dah. Si kedua bengi aran si bagus. Si ketelu yu'allimahul kitab. Mengajar dan mendidik. Itu yang ditanya pertama. Bapak-bapak Ibu, pelajaran dari apa yang terjadi, betapa cepatnya sesuatu itu kita anggap sebagai musibah, tiba-tiba tidak lama kemudian ternyata ada sisi-sisi nikmatnya. Alhamdulillah. Tadi seperti disampaikan oleh beliau. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, salah satu yang penting sekali yang kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan. Sumber pembelajaran itu kata para ulama ada dua. Kitabullah al-Maqru, Kitabullah al-Manzur. Kitabullah al-Maqru itu artinya Kitabullah yang tertulis. Ada Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Kemudian setelah Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasannya. Ada hadis dengan sekian banyak ribuan kitabnya. Ada kitab-kitab fikih, ada kitab tafsir, ada kitab hadis, ada kitab faraid, ada macam-macam. Semua itu turunan pancaran dari cahaya Kitabullah al-Maqru. Itu sumber pembelajaran pertama. Anak-anakku yang sedang di pondok pesantren, itulah yang perlu kalian pelajari yang utama. Kitabullah al-Maqru. Yang ada hurufnya, yang ada babnya, yang ada judulnya, yang ada jilidnya. Itu sumber pembelajaran. Tapi ada juga yang kedua, kata para ulama. Yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, kalau yang kedua ini tidak dibaca, maka yang pertama tidak akan dapat difahami dengan baik. Apa Kitabullah yang kedua itu? Kitabullah al-Manzur. Kitabullah al-Manzur itu artinya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hamparkan di bumi ini. Bumi langit dengan segala isinya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, itu sumber pembelajaran. Orang yang hanya membaca Al-Quran tapi tidak membaca tanda-tanda zaman, dia tidak akan paham tentang Al-Quran. Bagaimana kita bisa paham apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran? Misalnya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, idza sama'un syaqqat, wa idzan nujumu tumisat, dalam ayat yang lain. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan segala macam ayat yang terkait dengan makhluk ciptaan Allah tidak bisa kita pahami kecuali kalau kita membaca ayat-ayat Allah yang ada di bumi ini. Termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka menurut tiang, Allah sayang dengan Lombok Utara, diberikan pelajaran yang sangat berharga. Peristiwa yang terjadi beberapa waktu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan yang tiang lihat ini benar, bahwa pelungguh semua lulus dari ujian itu. Alhamdulillah, lulus dari ujian itu dalam makna apa? Alhamdulillah, setelah selesai kejadian itu panjang sekali, ukhuwah atau persaudaraan tetap terasa, bahkan semakin kuat. Semangat untuk, bahkan dalam beberapa tempat yang saksikan, ndek neman mikirang balik, wah mikirang ngumbe minak musola darurat. Ndek neman balik itu pikirang. Banyak waktu tiang ke tempat pengungsian itu, ndek neman ara sing ngerawasa ngumbe balengku ndek neman. Yang mereka pikirkan pertama, bahkan yang dibangun, itu musola darurat. Yang dibangun adalah tempat ruang bersama, untuk bisa tetap bersilaturahim. Nah, jadi ketika sudah berlalu cobaan-cobaan itu,
ada yang semakin kokoh dalam diri kita. Itulah ruhul ukhuwah. Alhamdulillah. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, hal yang sangat penting sekali. Muntong arawasang misalnya kita warga Nahdlatul Wathon, paham sih dia karena Nahdlatul itu kebangkitan. Kata Malik bin Nabi, ya, ada seorang ulama dari Aljazair, beliau menyampaikan bahwa kebangkitan itu syaratnya ada 3, ditambah 1. Apa yang 3 itu? Al-insan, at-turab, al-waqt. Kemudian yang keempat menjadi pengikat 3 hal itu adalah ar-rabitatud diniyah. Si pertama syarat untuk kemajuan itu katanya manusia. Manusia si ngumbe. Apakah manusia si sekedar berdua iman naik mata telinga? Oh tidak. Manusia yang kata Malik bin Nabi itu dalam diri mereka itu ada nilai-nilai yang kokoh dan kuat. Manusia yang unggul. Dan manusia yang unggul itu salah satu ukurannya kalau dia sudah berhasil lolos dari ujian. Kalau kata Nabi, masalul mu'mini masalut tibril jayyidi minadz zahab udkhilatin nar nufikha fiha fa kharajat jayyidah. Seorang yang beriman, orang yang beriman itu seperti potongan lempengan emas. Lempengan yang mengandung emas ketika dimasukkan ke dalam api, kemudian api itu ditiup, semakin besar apinya, maka semakin murni emas yang keluar itu. Apinya mati, kharajat jaidah. Dia keluar tidak hilang, justru semakin nyeleng, justru semakin murni, justru semakin kuat kadar emasnya. Itu ujian. Jadi bapak-bapak dan ibu, kalau namanya kita sekolah itu kan ada yang sekolah reguler nggih. Kelas seke, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, baru kelas 6 mau ijazah SD. Rupanya Batur Lombok Utara ini dia dikasih kelas akselerasi. Kelas 1 langsung kelas 6. Nah, sekarang sudah pegang ijazah semua. Alhamdulillah. Iya, ini cobaannya, ujiannya berlipat-lipat dibanding yang lain. Ini keberkahan, alhamdulillah. Nah ini bapak-bapak ibu, kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Malik bin Nabi itu, manusia, kualitas manusianya. Maka selalu tiang sampaikan di mana-mana, teman-teman Lombok Utara, jemaah Nahdlatul Wathon Lombok Utara, apa-apa yang baik yang sudah ada di Lombok Utara itu kokohkan. Dari dulu sering tiang sampaikan, pada waktu tiang jadi gubernur, itu kabupaten yang tidak pernah ada perkelahian antara warga, tidak pernah ada tawuran, tidak pernah nyetop-nyetop mobil di tengah jalan, hanya Lombok Utara. 10 tahun tiang jadi gubernur. Alhamdulillah. Artinya apa? Ndek dedemen besiak sih dah. Dan itu kualitas unggul. Manusia yang tidak suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Manusia yang selalu berusaha mencari kedamaian. Manusia yang membangun tatanan nilai yang baik, budaya yang baik. Yang dilandasi dengan nilai agama. Yang dilandasi nilai kemanusiaan. Itu masyarakat yang unggul. Alhamdulillah. Jadi syarat pertama itu al-insan. Manusia yang punya karakter yang kuat. Dan tiang tidak berlebihan kalau tiang sampaikan, sering tiang sampaikan. Nih Pak Haji Najmul dulu, sering tiang sampaikan bahwa apa yang baik di Lombok Utara itu yang memang jarang ditemukan di tempat yang lain itu perkokoh, perkuat. Bisa jadi sekarang tingkat kemiskinan masih tinggi dibanding kabupaten yang lain, tapi kalau kita punya karakter yang kuat, punya kebersamaan, punya kedisiplinan, punya kerendahan hati, punya semangat untuk membangun perdamaian, insya Allah hanya tinggal tunggu waktu, insya Allah akan semakin maju dan makmur kabupaten kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi karakter yang baik ini jaga bapak-bapak ibu. Yang kedua kata Malik bin Nabi, al-ard. Syarat dari kebangkitan itu adalah ada tanah. Tanah itu artinya bumi Allah dengan semua isinya ini. Nah, kalau kita lihat Lombok Utara ini, alhamdulillah.
bagaimana kesuburannya, bagaimana keindahannya, bagaimana kekayaan di darat maupun di lautnya, bagaimana isi bumi Allah ini yang di atas permukaan, di dalamnya, semua Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Alhamdulillah. Nah, tinggal bapak-bapak ibu, ini bapak-bapak ibu-ibu tiang, tugas sida adalah memastikan agar anak-anak dah tahu bisa yasta'mirul ard wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Apa sih arak sini? Bau terkelola, bisa kemudian dikembangkan untuk menghadirkan kemaslahatan bersama. Itu tugas dari kita sebagai orang tua. Anak-anak kita bisa menggarap bumi Allah yang namanya Lombok Utara ini untuk bisa menghadirkan kebaikan. Maka umat akan menjadi kuat. Kata Rasul, al-mu'minul qawi khair wa ahab ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang beriman dan dia memiliki kekuatan, ada kekuatan ilmunya, ada kekuatan spiritualnya, keyakinan yang kokoh dan kuat, ada kekuatan ekonomi dia bangun. Yang seperti itu jauh lebih bagus kata Rasul dibanding orang mukmin tapi lemah dan tidak punya kekuatan. Nih ibu-ibu, jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya kekuatan gih. Sekolahkan. Tamang madrasah, masukkan ke sekolah. Apalagi sekarang sudah sekolah tidak pakai biaya, masukkan. Ingat bapak-bapak ibu, kata para ulama, bahwa era li akhirat ndek na anak de bejulu teketuan. Tentang kewajiban lek sida, lagu sida jadi dengan toa teketuan bejulu. Tuh kata ulama. Si teketuan sida jadi dengan toa isi era li akhirat no pertama. Apa? Memilihkan orang tua yang baik. Mun sida nina pilihang. Mun si bagus untuk anak dah. Mun sida mama pilihang iner si bagus untuk anak dah. Si kedua bengi aran si bagus. Si ketelu yu'allimahul kitab. Mengajar dan mendidik. Itu yang ditanya pertama. Jadi sebelum anak dah teketoan, bagaimana dia birrul walidain kepada kita, kita dulu ditanya sebagai orang tua. Pak, apa yang dulu bapak lakukan untuk anak bapak? Namanya dulu diberikan nama yang bagus enggak? Apakah bapak didik atau tidak? Kalau memang tidak bisa mendidik secara langsung, apakah diserahkan, diamanahkan kepada orang yang memang tepat untuk mendidik? Maka memilih sekolah itu penting. Ya ampun, al-mafurlah manusia tahu-tahu milen. Ino kenana. Tahu-tahu milen guru non tidak sekedar guru doang, sekolah endah. Kenapa? Karena pada hakikatnya siaran guru anak te, sekolah anak te adalah apa yang kita percaya untuk menunaikan tugas kita. Kan semula ita sih berdua kewajiban jadi dengan toa. Lagu dia berdua kemampuan misal, maka terserahang isi dengan si terpercaya. Dia menjadi penerima amanah.